A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudaraku pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat jasmani dan rohani, dan keimanan semakin meningkat, dan rezeki Allah permudah. Bagi saudaraku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, beraktivitas sebagaimana mestinya. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, yuk kita simak dengan sesama cuplikan video berikut ini. Banyak masalah tahajud, tambah banyak masalahnya. Ya mau tahajud, tahajud saja. Kalau orang yang sudah cinta pada Allah, ada masalah, gak ada masalah. Jamnya malam, tahajud ya tahajud saja. Seperti Allah mencintai dia, tanpa syarat. Paham? Itu namanya ikhlas. Jadi Quran itu oleh Nabi Muhammad dibicarakan dulu atau dialami dulu? Ulangi, dibicarakan dulu, dialami dulu. Pintar kalian tuh ya kalau kecil. Ulangi sekali lagi kalau gitu. Dibicarakan dulu, dialami dulu. Setelah dialami dulu, pasti cocok. Kalian dibicarakan dulu, dialami dulu. Ikutin siapa? Nabi Muhammad sholat dulu, ketemu dulu sama Allah. Nah, oke, kalian ikutin siapa? Nah, setelah saudaraku, sahabat-sahabatku melihat cuplikan video tersebut, kira-kira apa yang ada di pikiran kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada orang yang hadir di sana? Nah, ini ada beberapa catatan yang saya buat, ya kan, untuk menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan beliau tersebut. Mau tahajud, ya tahajud saja. Ada masalah, nggak ada masalah, ya tahajud saja. Seperti Allah mencintai dia tanpa syarat. Nah, ini kita bacakan dulu ya. Kita bacakan dulu, nanti baru kita jawab ya. Kita kupas tuntas pada malam hari ini. Banyak masalah, tahajud bertambah banyak masalah. Nah, jadi kalau kita mau tahajud itu karena banyak masalah, ya pertama masalah itu, kata beliau kan. Nah, kalau kita tahajud, ya tahajud aja, itu tandanya ikhlas. Nah, ya kan. Al-Quran itu oleh Nabi Muhammad SAW dibicarakan dulu atau dialami dulu. Nah, Al-Quran itu oleh Nabi Muhammad dibicarakan dulu atau dialami dulu. Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad itu sholat dulu atau bertemu dulu sama Allah. Nah, ini. Bingung kan jawabnya kan? Bingung jawabnya. Ya, gimana jawabnya? Coba saudaraku, gimana jawabannya itu? Gitu. Nah, baiklah, pertanyaan pertama. Mau tahajud, ya tahajud saja. Ada masalah, nggak ada masalah, ya tahajud saja. Seperti Allah mencintai dia tanpa syarat. Nah, kalau banyak masalah tahajud, ya bertambah banyak masalah. Jadi kalau sholat tahajud itu, tahajud aja, itu namanya ikhlas. Kita kupas tuntas pada malam hari ini. Jangan lupa membawa lampu, obor, dan pelita. Nah, tahajud
Jadi tahajud ini sholat malam. Ini yang diperintahkan Allah. Dan ini juga diperintahkan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk menambah, ya kan? Untuk menambah amalan kita. Dari sholat yang wajib 5 fardu, ya kan? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Kita tambah lagi dengan sholat sunat. Nah, ibarat baju, kalau ada yang sobek, ada penambalnya. Nah, itulah sholat sunat. Sehingga Allah itu memperhatikan kita, melihat kita. Allah bangga dengan diri kita. Dan itu disebutkan di alam malaikat. Karena, kenapa Allah itu bangga? Karena penciptaan Nabi Adam sudah diprotes oleh para malaikat. Makanya Allah itu bangga melihat orang-orang yang taat kepadanya, orang yang taat kepada utusannya. Nah, ini dia. Jadi, ada syarat gak? Ya pasti udah ada syarat dong. Masa nggak ada syarat? Udah pasti ada syaratnya. Ya kan? Syaratnya patuh dan taat. Itu. Ikhlas. Nah, kalau bicara ikhlas, itu hubungan manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan Allah. Kalau kita bicara ikhlas, coba. Nah, kata ikhlas itu hubungan sesama manusia atau hubungan manusia kepada Allah. Nah, kata ikhlas itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Apa itu ikhlas? Berbuat sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Itu ikhlas, hubungan sesama manusia. Apapun yang kita perbuat, membantu orang, menolong orang, ya kan, melapangkan jalan orang, ya kan, kita berikhlas tanpa pamrih, tanpa ada harapan untuk dikembalikan sama kita, walaupun ucapan terima kasih. Kadang-kadang kan orang sudah bantu kan, kadang-kadang kesel ya. Sudah dibantu, ngucapkan terima kasih aja nggak bisa. Katanya kan kesel dia kan. Nah, dia berharap ada pamrih, ada harapan yang dikembalikan sama dia. Sekurang-kurangnya ucapan terima kasih. Nah, kalau hubungan manusia dengan Allah itu namanya berpasrah diri, memasrahkan diri kita ini kepada Allah, bertawakal kita kepada Allah. Ucapannya la hawla wala quwata illa billahi adil azim. Tiada daya dan kekuatanku ya Allah kecuali dalam pertolonganmu. Itu pasrah, menyerahkan diri. Kalau kita hubungan manusia kepada Allah, udah pasti ada harapan, udah pasti ada permohonan. Apa itu? Dimasukkan ke surganya, dijauhkan dari nerakanya. Udah pasti ada permohonan. Gitu. Nah, Al-Quran itu oleh Nabi Muhammad dibicarakan dulu atau dialami dulu? Coba, ini kalau kita pelajari kalimat ini, pertanyaan ini digiring oleh penanya untuk menjawab sesuai dengan keinginan dia. Ini tidak ada pilihan yang lain, ya kan? Al-Quran itu oleh Nabi Muhammad dibicarakan dulu atau dialami dulu? Coba, pasti jawabannya dialami dulu. Seperti peserta yang ada di sana tuh. Jawabannya dialami dulu, kata. Pintar kalian, katanya kan. Karena itu keinginan dia. Digiring jawabannya itu seperti keinginan dia. Secara psikologis itu digiring audiens dia itu untuk menjawab sesuai dengan keinginan dia, karena tidak ada opsi lain kan, tidak ada opsi lain. Kalau kita hanya bisa menghadapi ujian multiple choice, ya kan, ini persoalannya seperti ini. Al-Quran itu oleh Nabi Muhammad dibicarakan dulu atau dialami dulu? Dibicarakan dulu.
B, dialamin dulu. C, dua-duanya benar. D, dua-duanya salah. Nah, itu baru ndak digiring ke keinginan penanya. Nah, tapi kalau ndak ada itu, digiring jawabannya sesuai keinginan dia. Gitu. Jadi kalau ada pilihan opsi C dan D, tentu kita situ berpikir, ya kan? Nah, kalau saya pribadi, kalau pertanyaan seperti itu akan saya pilih D, dua-duanya salah. Gitu. Nah, kalau essay, kita bikin ulasan, kita jawaban, kenapa kita bilang salah, ya kan? Nah, itu. Jadi kalau saya jawab ini dua-duanya salah. Nah, kok bisa Pak, kok kayak gitu? Nah, kok bisa gitu? Tentu heran saudara kan, kok bisa jawabannya seperti itu? Nah, karena ini jawabannya ini digiring untuk menjawab sesuai dengan keinginan penanya. Al-Quran itu oleh Nabi Muhammad dibicarakan dulu atau dialami dulu? Oke, mari kita jawab. Kita kupas tuntas supaya jangan ada yang bingung kan. Nah, Al-Quran itu firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad, Rasul kita, itu tidak bisa menjelaskan atau menyampaikan kepada orang apabila belum turun wahyu. Gitu. Jadi Nabi Muhammad, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW itu akan berbicara, akan menyampaikan apabila telah turunnya wahyu firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Barulah Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, membicarakannya, disampaikan kepada manusia pada saat itu. Nah, itulah jawabannya. Kalau tidak ada wahyu atau firman Allah yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad akan ada menyampaikannya. Dia akan menunggu. Gitu. Jadi jawabannya, Nabi Muhammad akan membicarakan, akan menyampaikan apabila wahyu dari Allah, firman Allah turun melalui malaikat Jibril disampaikan kepada beliau. Jadi di sini tidak ada pengalaman. Apa yang pengalaman di sini? Tidak ada. Di agamanya Allah tidak butuh pengalaman. Pengalaman itu butuh dunia persilatan. Seperti orang tua. Nak, tidak usah bicara kau. Aku ini lebih pengalaman dari kau. Udah banyak aku makan asam garam dalam hidup ini. Itu baru menjalani hidup ini. Baru pengalaman. Kalau di agama Islam tidak ada pengalaman. Yang ada mengerti dan paham akan firman-firman Allah, akan ajaran-ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pengalaman di sini. Mana ada pengalaman di sini? Mengerti dan paham, itu yang ada. Gitu. Nabi Muhammad sholat dulu atau ketemu dulu sama Allah? Udah pasti jawabannya ketemu dulu, karena itu keinginan penanya. Itu keinginan penanya itu jawabannya. Tidak ada opsi yang lain. Jadi kita tuh digiring dengan pertanyaan dia sesuai dengan keinginan dia jawabannya. Nah, yuk kita kupas tuntas pertanyaan ini. Nabi Muhammad sholat dulu atau ketemu dulu sama Allah? Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketemu bersama Allah dengan Isra Mi'raj. Nah, di dalam berjumpanya dengan Allah, Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat. Kalau Nabi Muhammad tidak ada perintah untuk sholat, maka Nabi Muhammad tidak akan sholat. Nah, karena Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunggu perintah. Kalau tidak ada perintah, tidak akan dikerjakan. Gitu. Jadi jawabannya menunggu perintah dari Allah. Walaupun ketemu bersama Allah, kalau tidak diperintahkan untuk sholat, tidak akan dikerjakan Nabi. Nabi tidak akan sholat. Karena tidak ada perintah untuk itu. Karena diperintahkan Allah lah supaya mengerjakan sholat, maka Nabi mengerjakan sholat. Nah, sampai dengan kita sekarang ini, wajib untuk melakukan sholat yang 5 waktu. Apa itu? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Karena ada perintah. Jadi jawabannya karena ada perintah Allah untuk mengerjakan sholat. Nah, jadi begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Seperti yang sering saya bilang, ada orang yang suka bermain-main di dalam kalimat yang membingungkan umat Islam dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Makanya Allah memerintahkan kepada hambanya untuk membaca, berpikir, dan merenungkan. Nah, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun menyampaikan, lihatlah apa yang dia sampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Supaya kita nak selamat dunia akhirat, mau selamat dunia akhirat, atau ada selamat di dunia akhirat tidak selamat, atau selamat di akhirat dunia tak selamat. Nah, pasti kita cari keuntungan selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya kan? Kan itu yang kita panjatkan setiap doa kan? Setiap kita selesai sholat kan? Karena harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, istri anak yang kita miliki bakal kita tinggalkan. Ya kan? Masuk dalam kubur liang lahat sendirian, ditutup dengan papan, ditimbun dengan tanah sendirian, dibikin batu nisan, tanda identitas sendiri. Mayat siapa yang bertanam di situ? Nah, dibaca orang Ali bin Ali atau Yanto bin Ahmad, lahir tanggal sekian bulan sekian tahun sekian, meninggal tanggal sekian bulan sekian tahun sekian. Itulah identitas mayat yang ada di dalam itu. Nah, jadi disinilah kita banyak-banyaklah belajar dengan cara membaca, berpikir dan merenungkan, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Jangan kita seperti seekor domba yang digiring oleh penggembalanya mengikuti kemauannya, tanpa domba itu tahu bahwa mau dibawa kemana dirinya itu. Nggak tahu, jadi dibawa ke rumah potong. Selesai, sudah si domba kan. Gara-gara ikut si penggembala, nggak tentu dia kemana dirinya akan dibawa. Akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.